Perkenalkan, nama saya Valentina Bariro, NIM 075, kelas MP 2018B. Di sini saya akan mengangkat permasalahan mengenai kurangnya keterlibatan kurangnya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang saya angkat. Yang pertama, faktor yang pertama yakni adanya COVID-19 yang awalnya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Anjuran pemerintah untuk melakukan pembelajaran karena harus menjaga jarak dan mengurangi kerumunan. Yang kedua, pembelajaran yang tatap muka menjadi pembelajaran daring. Pada awalnya, pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring ini banyak pro kontra yang menjadi penghambat dan pendukung. Yang pertama, karena dinilai pembelajaran daring ini tidak bisa maksimal karena penyampaian materi dari guru ke peserta didik, karena di antara keduanya tidak ada interaksi antara satu sama lain secara langsung, dan media pembelajaran serta metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran daring ini pun berbeda, sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan tidak bisa tercapai. Yang kedua, yang terakhir yakni pembelajaran tidak dapat maksimal dengan berbagai kendala. Oh iya, dalam pembelajaran daring ini banyak kendala yang terjadi. Yang pertama, jaringan internet yang berbeda-beda serta kuota internet peserta didik yang berbeda-beda, dan pembelajaran daring ini tidak bisa maksimal karena pembelajaran untuk anak usia dini ini harus didampingi dengan orang tua. Tetapi faktanya banyak juga orang tua yang sudah sibuk dengan pekerjaannya maupun ada juga yang tidak dapat tidak dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Oleh karena itu, pembelajaran daring tidak bisa berjalan sesuai dengan maksimal. Selanjutnya, yang pertama, analisis SWOT, yakni di sini saya akan menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari pembelajaran daring ini. Yang pertama, kekuatan, yakni dengan pembelajaran daring ini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga angka pertambahan COVID-19 dapat diminimalisir dengan pembelajaran daring karena tidak ada kerumunan warga. Yang kedua, pembelajaran daring ini dilaksanakan lebih fleksibel. Dengan maksud fleksibel yakni bisa di mana saja dan kapan saja dan waktu kapan saja, tapi juga mempunyai beberapa faktor pendukung yakni kuota internet, jaringan internet yang jelas. Yang ketiga, peserta didik lebih aktif mencari sumber belajar secara mandiri. Dengan terbatasnya penyampaian materi yang diberikan oleh dosen sehingga peserta didik dituntut untuk lebih mandiri untuk mencari materi pembelajaran yang lebih menguasainya. Yang terakhir, peserta didik bertanggung jawab dalam membagi waktunya. Dengan pembelajaran daring ini, otomatis ada beberapa waktu luang untuk peserta didik dalam membagi waktunya dengan kegiatan lain yang bermanfaat. Yang kedua, kelemahan dari peserta di proses pembelajaran daring ini. Yang pertama, jaringan internet peserta didik yang berbeda-beda menjadi kendala saat penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran online yang kurang variasi sehingga berdampak pada proses pembelajaran maupun keaktifan peserta didik saat berdiskusi. Karena pembelajaran daring yang awalnya tatap muka, dalam berdiskusi ini lebih aktif peserta didik saling tanya jawab
Sekarang banyak peserta didik yang merasa cenderung merasa bosan karena tidak ada teman atau interaksi antara guru dan teman lainnya. Yang terakhir, proses pembelajaran yang berganti dengan penugasan sehingga tidak berjalan efektif sesuai tujuan. Karena dengan pembelajaran daring ini banyak sekali proses pembelajaran yang penyampaian materi diganti dengan penugasan, sehingga peserta didik ini merasakan bosan dan cenderung malas dalam mengikuti proses pembelajaran karena guru menggantikan proses pembelajaran menjadi penugasan. Selanjutnya, yakni peluang dari pembelajaran daring ini. Yang pertama, dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik dengan membagi waktu dan kegiatan. Ya, dengan adanya pembelajaran daring ini kan otomatis ada waktu luang untuk peserta didik dalam mengembangkan kreativitas dan inovasinya, sehingga bisa menghasilkan kegiatan yang bermanfaat untuknya seperti berbisnis, berjualan online, maupun membantu orang tua. Menambah wawasan peserta didik ilmu, pengetahuan dan dengan teknologi dengan mencari materi lain dari dosen maupun guru. Ya, dengan pembelajaran daring ini, peserta didik atau mahasiswa dapat menggunakan teknologi lebih baik dengan berbagai macam aplikasi maupun platform yang bisa membantu peserta didik untuk meningkatkan iptek. Yang kedua, yang terakhir, meminimalisir biaya operasional dan mendapatkan bantuan kuota internet. Dengan pembelajaran daring ini, biaya operasionalnya pun mulai berkurang dan menjadikan lebih menghemat biaya sehingga dapat meminimalisir biaya operasional. Dan yang ketiga, yang terakhir, ancaman dari pembelajaran daring ini yakni pertama, peningkatan angka menikah usia muda. Ya, dengan pembelajaran daring ini banyak dilansir dari berita-berita, banyak peserta didik maupun mahasiswa yang menikah muda karena merasa bosan dan tidak sanggup mengikuti pembelajaran daring, sehingga banyak juga yang peserta didik dari berbagai daerah yang dari luar kota maupun dari pedesaan yang lebih memilih menikah daripada melanjutkan perkuliahan maupun sekolahnya. Keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia. Apabila pembelajaran daring ini banyak sekali peserta didik dan mahasiswa yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga dapat mengurangi maupun mengurangi peserta didik dalam kemampuan pengetahuannya. Yang terakhir, fasilitas yang kurang memadai sehingga menghambat peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, motivasi peserta didik yang rendah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, sehingga dari penjelasan yang saya paparkan tadi dapat diambil kesimpulannya. Yang pertama, pembelajaran daring bisa dapat beralih ke pembelajaran tatap muka dengan kuota 50% peserta didik dari jumlah seluruh sekolah peserta di sekolahnya, sehingga bisa diganti dengan pergantian waktu untuk anak kelas 10 maupun kelas 11 di minggu ini, dan untuk anak kelas 12 di minggu ini untuk jenjang SMA. Begitu pula untuk jenjang SMP maupun SD. Dan juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan berjaga jarak, sekaligus di sekolah disediakan hand sanitizer maupun cuci tangan di setiap
setiap lingkungan sekolah di depan kelas maupun di pagar di depan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan semangat peserta didik saat proses pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran bervariasi, media pembelajaran yang mendukung, serta kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan mengikuti pelatihan dan webinar untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya, dalam hal ini banyak sekali guru yang merasakan belum siap dengan adanya pembelajaran daring ini. Karena itu tidak dapat mengembangkan metode pembelajaran dan media pembelajaran untuk proses pembelajaran daring. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan maupun peningkatan kompetensi guru dengan melakukan diklat online maupun webinar. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perucapan, tinggal aku mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.